Oke, kembali lagi di Bitalk Banjarmasin Pos Bicara apa saja masih bersama saya Danti Ayu dan Ibu Rika selaku psikolog dan kita hari ini sedang membahas topik yang sangat menarik yaitu adalah toxic parent perusak hubungan ibu dan anak. Ini Bu Rika kita lanjutkan lagi ya beberapa pertanyaan yang masih saya mau ajukan nih karena ini topiknya sangat menarik juga ya. Ini kan toxic parent ini terjadi ya namanya juga orang tua ya pasti ada ayah dan ibu. Nah ini biasanya yang lebih sering menunjukkan ciri-ciri toxic parent itu ayah atau ibu. Gimana Ibu Rika? Silahkan. Kalau misalnya ditanyain yang paling sering melakukan toxic parents itu siapa? Sepertinya skornya hampir sama gitu Mbak. Karena apa? Karena dalam pengasuhan harusnya memang ada peran ayah dan peran ibu yang sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi karena hampir sebagian besar hidup seorang anak itu yang paling berperan dalam pengasuhan itu adalah biasanya ibu gitu ya. Mungkin bisa jadi yang sering melakukan toxic parenting itu adalah seorang ibu. Mungkin loh ya, tidak mutlak atau tidak tentu pada ibu gitu ya. Bisa jadi justru pada ayah karena kenapa? Karena ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Karena seperti tadi yang saya bilang, ciri-ciri toxic parenting itu bisa jadi ketika orang tua itu tidak terlibat atau tidak peduli atau tidak memberikan kasih sayang kepada anak dengan semestinya. Itu bisa juga disebut sebagai toxic parent. Jadi kalau misalnya ditanyain yang mana yang lebih sering ya bisa jadi kemungkinannya sama gitu ya. Bisa jadi ibu dan juga bisa jadi ayah. Seperti itu. Iya. Ini sebenarnya tadi ada yang sudah saya singgung juga ya. Tapi ini saya masih penasaran nih. Kira-kira berapa presentasi ibu orang yang pernah mengalami toxic parent itu akan melakukan toxic parent juga kepada anak-anaknya nanti tuh berapa persen kira-kira kemungkinannya? Kalau kita kalau ngomongin tentang berapa presentasinya, saya tidak bisa menyebutkan secara pasti Hmm. gitu ya. Tetapi dari hasil penelitian, dari hasil pengamatan itu menunjukkan bahwa ketika seseorang eh, itu mengalami kekerasan ketika kecil atau seseorang yang punya pengalaman kekerasan itu bisa jadi nanti dia menjadi pelaku Hmm. di kemudian hari. Bisa jadi nih kalau misalnya dalam teori psikologi perkembangan gitu ya, dalam tumbuh kembang seseorang, itu di masa-masa awal kehidupan seorang anak itu nanti akan memprediksi bagaimana nanti kondisi dia ketika besar nanti. Nah, ketika misalnya seorang anak yang berusia dini, ketika anak pada awal-awal kehidupannya itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua, maka itu nanti akan memprediksi kelak dia seperti apa. Mungkin ada sebuah pepatah bilang gitu ya, anak akan belajar dari kehidupannya. Iya. Ketika dia dibesarkan misalnya dengan cemoohan, maka dia akan belajar untuk menjadi tidak percaya diri. Ketika anak belajar permusuhan, nanti dia belajar untuk eh, berkelahi dengan orang lain seperti itu. Jadi ketika awal-awal kehidupan itu biasanya nanti akan memprediksi anak itu besarnya seperti apa. Kalau misalnya ketika kecil, ketika di awal-awal kehidupan dia mendapatkan misalnya kekerasan dari orang tua, maka itu bisa diprediksi. Jadi prediksi ya, karena yang namanya Hmm. prediksi tidak akan selalu benar ya Mbak ya. Betul. Tetapi prediksi secara ilmu psikologi bisa jadi kelak itu nanti dia akan resiko, kita ngomongin resiko. Jadi anak ini akan beresiko untuk melakukan kekerasan di kemudian harinya. Jadi resikonya itu akan lebih tinggi daripada anak yang tidak mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Seperti itu. Iya. Ini ya, sebagai orang tua kan kadang kita punya naluri untuk melindungi anak, yang menjaga anak ya Bu ya. Tapi tanpa sadar terkadang perilaku kita itu menjadi overprotective. Nah, apakah overprotective ini juga adalah salah satu indikasi dari toxic parent? Silahkan Ibu.
Oke, overprotective apakah bisa Hmm. jadi indikasi sebagai toxic parent? Bisa jadi gitu ya, selama perlakuan dari orang tua itu tidak menyenangkan bagi si anak dan menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis bagi anak, itu bisa jadi kita klasifikasikan sebagai toxic relationship gitu ya. Karena pada dasarnya seorang anak itu tidak suka dilakukan overprotective. Kenapa tidak suka? Over itu berlebihan. Segala Oke. sesuatu yang sifatnya berlebihan itu pasti tentu tidak bagus, gitu ya. Ketika orang tua protektif, boleh gitu ya. Hmm. Protektif tidak pakai over, boleh. Justru itu fitrahnya atau tugas dan fungsi orang tua kepada anak itu pada dasarnya adalah melindungi anak. Tetapi ketika konsepnya menjadi over protektif, jadi terlalu protektif pada anak, maka itu bisa jadi menyebabkan ketidaknyamanan pada anak. Ketika anak merasa itu tidak nyaman, kemudian akhirnya mengganggu pada tumbuh kembangnya. Nah, disitulah mungkin bisa jadi orang tua itu melakukan eh, menerapkan toxic parenting terhadap anaknya. Seperti itu, Nah, Mbak. iya. Terus ini bagaimana Bu caranya, caranya kira-kira kita untuk membentuk batasan-batasan yang sesuai ini tidak over tapi pas. Apakah perlu kita berkomunikasi dengan anak? Ini orang tua boleh sampai di mana membatasi dia gitu. Apakah itu perlu dilakukan? Ya, betul. Kalau dalam konsep pengasuhan gitu ya, ada yang namanya pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu adalah sebuah bentuk pola asuh di mana orang tua itu menerapkan aturan dan anak menerapkan aturan, memberikan batasan pada anak dan anak akan menurut pada aturan dan batasan itu dan anak dilibatkan dalam pembuatan aturan gitu ya. Atau kalau misalnya dalam konsep sekarang itu ada namanya positive parenting. Oh, pasti. Ada toxic parenting, ada yang namanya positive parenting. Nah, kalau positive parenting itu ciri khasnya adalah orang tua itu lebih melibatkan anak dalam setiap pengasuhan, misalnya dalam pembuatan keputusan, dalam pembuatan aturan, kemudian melibatkan anak ketika anak ada batasan-batasan tertentu itu anak dilibatkan. Konsepnya adalah sebenarnya komunikasi gitu ya. Jadi anak diajak berdiskusi mengenai ini misalnya penggunaan gadget. Sekarang kan lagi marak atau yang menjadi tantangan pengasuhan hari ini itu adalah gadget gitu ya. Seringkali orang tua tidak memberikan batasan pada anak mengenai penggunaan gadget. Nah, pada konsep positive parenting gitu ya, anak itu dilibatkan dalam pembuatan aturan. Misalnya anak dilibatkan dalam membuat waktu penjadwalan dalam penggunaan gadget. Misalnya adek boleh main HP, tapi dalam berapa lama, kapan adek boleh menggunakan HP. Tetapi kalau pada konsep toxic parents itu orang tua itu strike. Iya. Orang tua itu ada yang nggak boleh main HP, udah gitu nggak ada. Kita tidak mendengar pendapat mereka, kita tidak mendengar kebutuhan mereka seperti apa, kita tidak kita menarik HP tapi kita tidak menemani anak untuk bermain, kita tidak memperbolehkan anak menggunakan HP sedangkan kita di depan anak main HP, itu bisa jadi menjadi kondisi yang toksik gitu bagi seorang anak gitu. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya, anak itu perlu dilibatkan dalam bernegosiasi untuk membuat aturan gitu. Atau kita punya aturan, aturan itu kita bisa buat fleksibel. Fleksibel itu seperti apa? Jadi tidak terlalu dibebaskan, anak itu tidak terlalu dibebaskan, juga anak itu tidak terlalu diikat terlalu kuat gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti anak itu terlalu dibebaskan, itu nanti perilakunya menjadi bebas. Anak menjadi semau gue, anak menjadi tidak tahu aturan itu pada pola asuh yang membebaskan. Tetapi ketika anak pola asuhnya otoriter atau dengan kekerasan, anak itu menjadi dia tidak percaya diri, anak itu tidak berkembang secara maksimal. Kenapa? Karena apa-apa dia disalahkan. Anak itu
dibatasi dalam melakukan sesuatu yang harusnya bisa berkembang. Kemudian karena ada aturan yang terlalu saklek dari orang tua sehingga anak itu menjadi tidak berkembang. Tidak berkembang itu dampaknya. Untuk anak yang sudah terlanjur terkena toxic parents, ini langkah apa yang bisa dilakukan Ibu untuk menanggulangi baik fisik maupun psikologinya? Silakan. Oke, kalau anak sudah terlanjur seperti apa? Karena pada toxic parenting, pihak-pihak yang terlibat itu adalah orang tua dan anak, gitu. Kita biasanya tidak hanya memperbaiki kondisi si anak saja, tetapi kita juga bantu lewat memperbaiki pola asuh yang diterapkan orang tua kepada si anak. Karena kalau misalnya yang kita perbaiki hanya perilaku anak, kondisi anak misalnya yang stres, kemudian kondisi anak yang tidak percaya diri, kondisi anak yang mudah merasa bersalah, tetapi kita tidak mengintervensi pada pola asuh dari orang tua, kita tidak melakukan modifikasi lingkungan pada pola asuh orang tua, maka itu nanti gejala psikologis yang muncul itu akan kembali lagi, gitu. Misalnya eh, kita udah membenerin nih perilaku anak gini ya, anaknya udah mulai percaya diri. Tetapi ketika di rumah orang tuanya masih marah-marah, orang tuanya masih tidak pernah mau mendengarkan pendapat dari si anak, orang tua masih terus menyalahkan, maka nanti anak itu kemungkinan untuk menjadi tidak percaya diri lagi itu menjadi tetap ada gitu. Jadi sehingga karena di sini ada dua pihak yang terlibat, maka yang harus diperbaiki adalah satu, perilaku atau tumbuh kembang si anak. Yang kedua, yang paling utama saya pikir itu adalah modifikasi perilaku pada pengasuhan dari orang tua. Jadi orang tua juga harus terbuka gitu ya, harus coba belajar untuk merubah pola asuhnya. Ini pada kondisi ini ya anak-anak. Tetapi kalau misalnya anaknya sudah dewasa, kita kan tidak mungkin tuh mengubah pola asuh orang tua, tetapi kita Mm-mm. bisa membantu seorang dewasa untuk meningkatkan kontrol dirinya, gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri, harga diri terhadap seorang remaja atau dewasa ini. Iya. Nah, ini misalnya kalau kita merasa ini pasangan kita sudah melakukan toxic parent, ini langkah seperti apa yang baiknya kita lakukan untuk mencegah hal tersebut tidak terus berlanjut. Sementara kita kan sebagai orang tua dan ibu atau pasangan juga tidak mungkin memihak satu pihak. Ini bagaimana kita harus tindakannya sebagai penengah nih, Ibu? Silahkan. Oke, komunikasi atau diskusi itu merupakan key point. Jadi kuncinya dari sebuah eh, parenting dalam sebuah hubungan lah secara umum, komunikasi itu adalah sebuah kunci yang paling utama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pasangan kita melakukan toxic parents pada misalnya anak kita, ya coba ayo kita diskusikan gitu misalnya, tapi dengan cara yang baik atau cara yang asertif gitu ya, bukan berarti oh kita ngelihat misalnya pasangan kita melakukan toxic parents kemudian kita ngomel marah gitu, ya itu tidak akan mudah diterima sama orang lain. Nah makanya penting banget kita melakukan diskusi, komunikasi gitu ya. Bahwa pola asuh seperti apa sih yang perlu kita terapkan kepada si anak. Kemudian juga sertai dengan evidence-evidence atau bukti-bukti nih. Misalnya si anak nih kok kayaknya kelihatannya dia agresif banget ya. Kok dia ngomongnya suka keras ya. Oh, anak ini mendapat laporan dari guru dia suka memukul ya di sekolah. Nah, kita sebagai orang tua harus sudah aware nih bahwa Mm-mm. ada perilaku-perilaku yang sudah ditunjukkan sama anak gitu ya. Contohnya perilaku-perilaku kekerasan. Nah, ketika ada sebuah bukti, kemudian ada penguat kita, maka ayo coba kita diskusikan bahwa kayaknya nih pola asuh kita harus kita rubah atau harus kita perbaiki. Karena biasanya ya Mbak, itu yang sering Iya. disalahin itu anaknya gitu. Hmm. Kalau misalnya anaknya dalam tanda petik nakal, tapi saya underline bahwa tidak ada anak yang nakal ya. Biasanya kalau ada anak yang berperilaku tertentu,
itu sering kali yang disalahin itu anaknya tanpa kita mengetahui bagaimana sih pola asuh orang tuanya, dari mana sih anak itu belajar. Karena Mm-mm. sebenarnya anak itu akan berperilaku, anak itu akan paham, tahu, belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, seperti itu. Iya, ini ada pertanyaan sebelum kita break, masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Ini kan dari tadi kita membahas adalah ciri-ciri toxic parent dan bagaimana dampaknya. Nah, sementara bagaimana kita sebagai orang tua caranya untuk menghindari menjadi toxic parent? Silakan Ibu. Oke, pertanyaan bagus nih Mbak. Gimana kita sebagai orang tua gitu ya untuk tidak menjadi toxic parents gitu ya bagi anak-anak kita. Satu, kita coba introspeksi diri dulu deh gitu. Kita lihat pola asuh kita tuh apa sih yang selama ini kita terapkan. Apakah kita lebih sering marah sama anak? Apakah kita lebih sering menghukum pada anak? Apakah kita lebih suka memberikan aturan yang sesuai ingin kita, apakah kita masih terlalu egois dengan eh, dengan diri kita gitu. Itu introspeksi diri satu yang perlu kita lakukan. Kedua, bisa jadi kita melihat feedback, mencari feedback dari orang lain. Boleh misalnya tanyakan dengan pasangan kita, kira-kira aku tuh pola asuh aku sama anak tuh kayak gimana ya? Atau misalnya feedback itu biasanya sering kita dengar dari orang lain. Misalnya kata anak kita, ih mama kok pemarah banget sih. Nah, jangan-jangan berarti dari apa ya, dari sudut pandang orang lain, orang itu melihat kita itu pemarah gitu ya. Berarti itu adalah satu informasi yang ada, kita dapat satu informasi yang menunjukkan diri kita siapa gitu ya. Atau misalnya dari pasangan kita bilang kok kamu galak banget sih sama anak, Mm-mm. atau misalnya anaknya bilang aku kok sering banget dimarahin sama mama, artinya ada hal-hal yang sifatnya kita harus dengarkan dari orang lain karena biasanya kita lebih suka menutup telinga kita untuk mendengarkan apa yang orang lain beritahu kepada kita. Nah, Mm-mm. itu sih jadi kita harus introspeksi diri, kemudian kita bisa cari feedback kepada orang lain. Kemudian juga kita bisa mengamati perilaku anak kita karena biasanya apa yang anak kita lakukan khususnya pada anak-anak di awal-awal kehidupannya atau anak-anak usia dini itu biasanya dia meniru pada perilaku orang tuanya. Ya, misalnya kok anak-anak anak ini suka ngomongnya keras. Kita harus introspeksi diri, tanyain dulu sama diri sendiri, apakah kita atau suami atau orang-orang di rumah ada yang ngomongnya keras. Kalau misalnya juga tidak, introspeksi lagi, apakah anak itu suka menonton televisi yang dengan suara keras, karena biasanya anak itu bukan hanya pada orang tuanya, bisa jadi nanti pada temennya. Misalnya orang tuanya tidak keras, ternyata dia punya teman, punya geng, punya Mm-mm. circle yang semuanya keras, semuanya suka ngomongnya kasar gitu ya, sehingga dia juga ngomongnya kasar. Atau misalnya dia menonton tayangan-tayangan yang suka berbicara kasar atau suka memukul sehingga dia bisa mencontoh. Jadi penting banget sebagai orang tua itu belajar mengamati. Nah, saya juga di dalam setiap kegiatan parenting gitu ya, selalu bilang bahwa yang namanya orang tua itu adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kita nggak boleh puas dengan apa yang kita punya hari ini. Makanya penting banget nih, terima kasih juga buat Banjarmasin Pos bikin Mom and Kids ini adalah sebagai salah satu sarana edukasi kepada para orang tua agar bisa mengedukasi para orang tua mengenai apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi boleh kita mencari informasi, mencari pengetahuan. Sekarang handphone itu kita bisa, segala informasi kita bisa dapat dengan kemudahannya. Boleh kita sambil belajar bagaimana cara parenting yang tepat, bagaimana perlakuan kita kepada anak yang baik, seperti itu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dan jangan pernah puas dengan apa yang kita punya hari ini.